Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku kelas 1, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 1, untuk mata pelajaran bahasa Inggris pada hari ini kita akan melanjutkan materi baru, yaitu tentang subject pronouns dan menggunakan to be. Ya, arti dari subject pronouns sendiri adalah kata ganti orang atau benda pada posisi subjek. Nah, apa saja ya yang termasuk ke dalam subject pronouns? Langsung saja. Yang pertama ada I, artinya adalah aku atau saya. Yang kedua ada you, artinya adalah kamu. Yang ketiga ada he, artinya adalah dia, tapi dianya lebih menunjuk seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Yang keempat ada she, artinya juga sama seperti he, yaitu dia. Hanya saja kalau she ini lebih menunjuk ke seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Kita lanjut, yang kelima ada we, artinya adalah kita. Yang keenam ada they, artinya adalah mereka. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada it. It ini artinya sama, dia juga, tapi dianya ini lebih menunjukkan ke hewan, tumbuhan, atau benda mati. Seperti itu. Supaya lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar. Ya, kalau sebelum Miss Nida jelaskan, kalian paham enggak? Ini kira-kira gambar apa ya? Ada seorang anak laki-laki yang memakai seragam sekolah yang akan berangkat sekolah. Pertanyaannya, kalau berdasarkan pada gambar, ini kira-kira subjeknya apa ya? Pilihan yang pertama, A, C, B, he, C, D. Nah, jawabannya adalah B, he. Kenapa yang B? Karena berdasarkan gambarnya sudah jelas menunjukkan seorang anak laki-laki. Nah, gambar yang kedua atau soal yang kedua, kira-kira subjeknya apa ya? A, C, B, he, C, D. Ya, kalian lihat gambarnya dahulu. Gambarnya adalah seorang anak perempuan. Berarti subjeknya adalah dia yang memiliki arti atau menunjukkan seorang yang memiliki jenis kelamin perempuan, yaitu adalah C. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 3. Kalau tadi sebelumnya Miss Nida memberikan sebuah contohnya berdasarkan gambar. Nah, kali ini di soal nomor 3 dan selanjutnya Miss Nida akan memberikan contoh berdasarkan sebuah nama. Jadi, kita hanya memperhatikan nama tersebut ya. Nah, di soal nomor 3 ini ada Miss Lela. Oke, kita buka pilihan katanya. Ada it, he, she. Nah, kita perhatikan sebuah nama tersebut. Namanya adalah Miss Lela. Nah, Miss Lela ini kalau kita perhatikan termasuk ke dalam sebuah nama yang menunjukkan ke perempuan. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 4 ada I and Juki. Pilihan jawabannya ada I, we, they. Jawabannya adalah we. Kenapa we? Karena di sini ada kata I and Juki, aku dan Juki, sehingga
akunya ini termasuk di sebuah perkumpulan tersebut. Jadi jawabannya adalah we atau yang artinya adalah kita. Soal nomor 5. Ada Mumun and Entin. Pilihan jawabannya ada I, we, they. Nah, jawabannya adalah si, they, atau artinya adalah mereka. Soal nomor 6, ada the ondel-ondel doll. Nah, ini artinya adalah boneka ondel-ondel. Pilihan jawabannya ada it, he, she. Tadi di awal Miss Nida sudah menjelaskan kalau subjeknya yang menunjukkan ke hewan, tumbuhan, atau benda mati adalah yang it. Karena boneka ondel-ondel termasuk ke dalam benda mati, jadi jawabannya adalah yang A, it. Lalu yang ketujuh ada my father and my mother. Pilihan jawabannya ada we, it, they. Jawabannya adalah si, they. Kenapa they? Karena tidak ada kata I, kecuali kalau my father, my mother, and I. Itu baru jawabannya we. Nah, kita ke contoh nomor 8. Juki, Entong, and I. Nah, di sini ada kata I, berarti artinya ada Juki, Entong, dan aku. Nah, ini ada pilihan jawabannya. Jawabannya adalah yang A, we. Kenapa we? Balik lagi, karena di situ ada kata I, ada Juki, Entong, dan I. Seperti itu ya. Yang nomor 9, ada gambar bapak-bapak ya kalau kita lihat. Lalu di kalimatnya, this is Mr. Jaja, bla 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 is my father. Ini adalah Pak Jaja. Ininya merujuk ke gambar ini ya. Gambar ini adalah gambar Pak Jaja. Titik-titik, dia adalah ayahku. Nah, jadi kata ganti subjeknya dari Mr. Jaja itu adalah pilihan jawabannya ada she, he, it. Nah, jawabannya adalah yang he. Karena kalau kita perhatikan di sini digambar dan juga dijelaskan di namanya, ya langsung ada Mr. Jaja. Nah, ini menunjukkan ke seseorang yang berjenis kelamin he. Sehingga jawabannya adalah yang he. Jadi, this is Mr. Jaja. He is my father. Nah, seperti itu. Nah, soal yang terakhir ada 2 orang yang sedang bermain bola. Look at Juki and Mamat. Bla 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 are playing football. Nah, lihat ke Juki dan Mamat titik-titik sedang bermain bola. Pilihan jawabannya ada they, we, and he. Nah, di sini subjeknya adalah Juki and Mamat. Berarti kata ganti subjeknya adalah yang A, they. Seperti itu. Semoga paham ya. Thank you. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah paham terhadap materi pembelajaran pada hari ini? Semoga kalian sudah paham ya. Tapi bagi yang belum paham tidak apa-apa. Kalian bisa tonton ulang videonya dari awal supaya lebih paham lagi. Oke, Miss Nida akan mereview apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi pada subjek pronoun ada 7 subjek. Yang pertama ada I, artinya adalah aku atau saya. Yang kedua ada you, artinya kamu. Yang ketiga ada he, yang artinya adalah dia. Tapi dalam kurung adalah laki-laki. Jadi yang menunjuk ke jenis kelamin laki-laki. Yang keempat ada she. Si ini adalah artinya dia, tapi menunjukkan ke seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Yang kelima, ada we, yang artinya adalah kita.
Yang keenam ada they, artinya adalah mereka. Yang ketujuh ada it, artinya adalah menunjukkan ke hewan, tumbuhan, atau benda mati. Nah, di awal tadi kita sudah belajar tentang subjek pronoun ya. Setelah kalian memahami materi tentang subjek, Miss Nida akan melanjutkan materi tentang menggunakan to be. Apa itu to be? To be adalah is, am, are. Orang sering bilangnya dengan am, is, are. Fungsi to be sebagai penghubung. Subjek apa sih yang memakai to be? Nah, subjek tadi terdiri dari he, she, it, I, they, we, you. Nah, to be tadi sebelum ini sudah Miss Nida sampaikan. To be terdiri dari am, is, are. Untuk he, she, it menggunakan to be is. Sehingga kalau digabungkan menjadi he is, she is, and it is. Dan untuk subjek I, to be-nya adalah am. Dan kalau digabungkan menjadi I am. Untuk subjek they, we, you menggunakan to be are. Dan ketika digabungkan menjadi they are, we are, you are. Ayo kita lihat contohnya. Yang pertama, subjek I, to be-nya am atau am. Kemudian digabung menjadi I am atau am. Contohnya adalah a doctor. Okay, I'm a doctor. I'm a doctor. Saya seorang dokter. Kemudian you, to be-nya are atau are ya. Kemudian menjadi you are atau you are. Contohnya nurse. You are a nurse. You are a nurse. Kamu seorang perawat. You are a nurse. Kamu seorang perawat. And then we, to be-nya are atau a. Jadi we are. Contohnya we are teachers. Teachers. T-nya plosif ya, dan ditambah S di akhir kata teacher. Menjadi teachers. Karena gurunya ada lebih daripada satu orang. Kami adalah guru atau kami guru. And then they. Awas hati-hati jangan mengucapkan day. Day itu hari, tetapi ucapkan they, lembut ya. They, to be-nya are, menjadi they are atau they are. Contohnya, they are farmers. They are farmers. Mereka adalah petani. Nah, kata farmer kita tambah S karena mereka lebih daripada satu orang. And then she, to be-nya is, menjadi she is. Contohnya, a housewife, ibu rumah tangga. She is a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. She is a housewife. Dia seorang ibu rumah tangga. Nah, perhatikan baik-baik. She dapat diganti dengan nama seseorang. Misalnya nama Mawar. Mawar is a housewife. Atau Linda. Linda is a housewife. Jadi she adalah dia perempuan. Dia perempuan adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, dia perempuan bisa diganti dengan nama ya. Misalnya seperti tadi, Linda adalah seorang ibu rumah tangga. You got it? Paham ya? Kemudian ada he. He to be-nya is. Menjadi he is. Contohnya lawyer.
He is a lawyer. He is a lawyer. Dia seorang pengacara. Lawyer, pengacara. Lawyer, pengacara. He sama seperti she bisa diganti dengan nama seseorang. He khusus untuk laki-laki. Misalnya, he bisa kita ganti dengan nama Andi atau Budi atau Sam misalnya. Sam is a lawyer. Sam adalah seorang pengacara. Lawyer, pengacara. Jadi he bisa diganti dengan nama orangnya ya. And then ada it. It to be-nya is. Menjadi it is atau it is. It is. It juga bisa diganti dengan noun. Misalnya seperti hewan, benda, dan lain-lain. Benda ada benda secara abstrak dan benda yang tidak abstrak. Benda secara abstrak adalah benda yang tidak dapat dipegang atau kata benda. Misalnya seperti perusahaan. Perusahaan adalah kata benda. Kemudian pekerjaan. Okay? Dan noun atau kata benda yang nampak seperti meja, lemari, sepatu ya. Itu adalah kata benda yang jelas nampaknya atau tidak abstrak. Paham ya kira-kira? Jadi it bisa diganti dengan kata benda. Contohnya cat, kucing. Okay? It is a cat. Itu seekor kucing. Kata itunya menunjukkan untuk kucing. It menunjukkan benda. Kucing termasuk benda atau benda hidup ya. Atau contohnya bisa kita ganti dengan yang lainnya. Misalnya a cat is black. Misalnya a cat is black. Kucing itu hitam. Kucing itu hitam atau kucing itu berwarna hitam. Kucing itu adalah hitam. Jadi it diganti dengan kata kucing. Paham ya? Baik anak-anakku kelas 1, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.